Terima kasih Anda masih bersama PT Radio Hamzan Wadi, Pancor, Lombok Timur. Baik, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada, berikutnya kita akan ikuti kembali acara Tanya Jawab Agama Islam yang dipandu langsung oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Lalu Husnan Sayuti Kiha. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdal watani fil alamin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdal watan dinyan salamiyah ala madhabi ahli sunnah wal jamaati ila yaumiddin haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para penggemar, pencinta tanya jawab agama Islam melalui radio Dakwah Hamzan Wadi dengan Facebook, YouTube-nya, di manapun Anda berada. Puji syukur pada Allah kita berjumpa lagi dalam acara ini. Moga-moga kita berjumpa dalam keadaan semuanya selamat, sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selamat masuki tahun baru 1 Januari 2025 dan bulan Rajab 2 hari yang lalu 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita ngambil hikmah manfaat dari dua peristiwa ini. Masuk bulan Rajab dan masuk tahun baru 2025. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan iman, takwa, amal soleh, prestasi kita. Sesuai dengan sabda Nabi mengatakan, man kana yaumuhu khairan min amsi bahwa rabihun, man kana yaumuhu misla amsi bahwa magbun, man kana yaumuhu syarran min amsi bahwa mal'unun. Siapa-siapa yang iman takwa, amal solehnya, prestasinya hari ini, bulan ini lebih baik pada hari kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin. Itulah orang yang bahagia, orang beruntung, orang yang selamat. Siapa-siapa hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin, itulah orang-orang merugi, orang-orang yang rugi. Ibaratnya saudagar, tidak ada peningkatan keuntungannya. Tahun kemarin, tahun sekarang tidak beda, maka orang itu sebetulnya rugi, tidak pandai jualan, tidak pandai berdagang. Lebih celaka lagi, siapa yang tahun ini, bulan ini, hari ini lebih kendor amal ibadah, iman takwanya, prestasi amalnya dibanding tahun kemarin, bulan kemarin, hari kemarin. Bahwa mal'unun, tanda orang celaka, tanda orang tidak bahagia, tanda orang tidak selamat, tanda orang dapat murka dari Allah, kutuk dari Allah Ta'ala. Wa na'udzubillah, wa na'udzubillahi min dzalika. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Tadi kami di Rutan Selong, penjara Selong, di mana hari kemarin ada meninggal dunia salah seorang narapidana. Katanya dia adalah seorang ustadz. Saya tidak sebutkan dari mananya. Kemudian dia masuk penjara karena kasus narkoba. Masya Allah. Dan hukumannya sekian belas tahun. Baru jalanin 4 tahun, dia meninggal dunia mendadak di Rutan Selong. Kasihan. Saya sudah jumpai 4 orang meninggal dunia di Rutan, di Lapas Selong. Ada karena kasus narkoba, 2 orang. Ada karena kasus perkosaan. Ada karena kasus korupsi. Semuanya mati mendadak di penjara Selong.
Mungkin karena memikirkan istrinya, anaknya, pondok pesantrennya, jamaahnya, ibu bapaknya, keluarganya. Atau mungkin juga pekerjaannya. Hingga dia tidak tahan, ujungnya serangan jantung. Kasihan. Mudah-mudahan yang lainnya pada bertobat, insaf, sadar. Kemudian orang bertobat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, yang kami sampaikan di penjara tadi, yaitu pertama, hadis Nabi yang menjelaskan tentang 7 sebab mereka Jibril ingin jadi anak Adam, ingin jadi manusia, ingin jadi umat Islam kayak kita ini. Ya Ali, tamanna Jibril an yakuna min bani Adam di sab'i hisal, sabda Nabi. Hai Ali, malaikat Jibril ingin jadi anak Adam, jadi umat manusia, ingin menjadi umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW seperti kita ini. Karena 7 sebab. Hingga Jibril ingin jadi manusia. Dan demikian mulianya jadi malaikat. Jibril lagi, pimpinan semua malaikat, mau jadi manusia yang sekarang ini banyak berbuat dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Kenapa melihat 7 amalan yang sangat besar, pahalanya, balasan Allah, kemudian Allah bagi orang mengerjakannya. Pertama, as-salatu jama'atan. Melihat besarnya pahala orang berjamaah solat. Malaikat Jibril ingin jadi umat Islam. Betapa besarnya pahala orang yang solat jamaah. Salatul jamaah afdal min salat fardhi 27 darajah. Solat berjamaah lebih afdal pada solat sendirian 27 darajat. Kalau dikerjakan di masjid musola, kalau di rumah 25. Orang yang berjamaah itu kemuliaan akan diperoleh, yaitu pertama sabda Nabi, orang selalu berjamaah kan Allah mudahkan hidupnya, rezekinya. Allah akan jadikan hidupnya serba barokah. Rezeki barokah, kesehatan barokah, umur barokah, kerjaan barokah, keluarga barokah, harmonis rumah tangganya. Janji yang pertama bagi yang berjamaah selalu. Yang kedua, Allah bebaskan dari azab kubur. Orang selalu solat jamaah. Bebas dari azab kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal dengan tangan yang kanan. Tanda apa itu? Tanda orang mulia, orang baik, orang yang insya Allah calon syurga. Dan di padang mahsyar dapat payung dari Allah. Dapat payung hingga tidak kepanasan pada mahsyar, di mana kita akan berjemur 50.000 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa pakaian, tanpa sandal. Kemudian nyeberang sirat mustaqim seperti kilat yang menyambar. Selanjutnya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, ngiring Rasulullah, bersama Rasulullah di dalam surga. Itulah kemuliaan akan diperoleh oleh mereka yang selalu salatul jamaah. Alhamdulillah, kami bersama jamaah dalam kota Solong mudah-mudahan sudah 52 tahun lebih berjamaah. Kalau kita tidak bisa 5 waktu, ya 4. Tidak bisa 4, ya 3. Tidak bisa 3, mana-mana 2. Kalau 2, pilihlah solat isya dan solat subuh. Nabi menjamin, man shallal bardain dakhala jannah. Siapa yang selalu solat subuh jamaah, dia akan masuk surga. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Asqalus salat ala munafikin salat subuh wal isya. Paling berat solat jamaah bagi orang munafik adalah solat subuh jamaah, isya jamaah. Dikata mereka tahu kelebihannya, pasti orang munafik saja kan datang berjamaah. Apalagi orang betul beriman, betul Islam, kuat imannya, pasti akan datang berjamaah isya dan subuh. Kenapa? Subuh berjamaah sama dengan solat tahajud semalam, malam penuh 12 jam. Isya jamaah sama dengan setengah malam 6 jam. Solat tahajud terus menerus. Tapa besar pahalanya, tapa banyak rakaat yang kita peroleh.
Itulah sebabnya maka orang berjamaah dapat kemuliaan yang luar biasa. Ya Ali, alaika bil jamaah bainaha kama syakal al hajj wal umrah. Hai Ali, hendaklah kamu selalu solat jamaah. Orang pergi jamaah sama dengan perjalanan orang pergi haji dan umrah. Wa ma yahrusu 'alaiha. Tiada senang solat jamaah melainkan orang mukmin yang pasti dicintai Allah. Wa yazadu biha. Tiada malas abot mengerjakan solat jamaah illa munafiqun qad abghadahu Allah, melainkan orang munafik yang sungguh-sungguh dibenci Allah Subhanahu wa taala. Oh, na'udzubillah. Nabi bersabda, "Man sami'al munadiya yunadi lis-shalah falam yamna'hu min ittiba'i 'udhrun lam yuqbal minhu as-salatu allati shalla fi baitihi." Siapa mendengar suara azan, rumahnya dekat dengan masjid musalla, tidak ada uzur halangan, namun tidak mau datang berjamaah, maka orang itu tidak diterima solat dikerjakan di rumahnya. Lebih keras lagi ancaman Jibril kepada Nabi kita. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tarikul jamaah min ummatika la yajidu rihal jannah in kana amaluhu aktsara min amali ahlil adih. Tarikul jamaah mal'unun fid dunya wal akhirah. Ya Rasulullah, umatmu yang tidak suka solat jamaah tidak mencium bau syurga walaupun banyak jasa kebaikannya pada umat manusia. Orang yang tidak suka berjamaah dilaknat di dunia, dilaknat di akhirat. Bau syurga aja tidak, apalagi masuk syurga. Padahal bau syurga kecium dari jalanan, yaitu 500 tahun perjalanan cahaya. Demikian para pendengar, karena itu maka dengan datangnya bulan Rajab, mari kita hidupkan musalla masjid kita untuk solat jamaah. Jangan sampai maghrib kita pada sibuk dengan dagangan kita, tidak peduli solat jamaah. Dan solat jamaah itu menurut bagian ulama hukumnya fardu kifayah, ada mengatakan sunnatun muakkadah, bahkan ada lebih keras dari itu, adalah syarat sahnya solat harus berjamaah. Kalau tidak berjamaah tidak sah solatnya. Masya Allah. Nabi mengatakan, aku ingin nyuruh orang jadi imam untuk solat, sedangkan aku keluar dari masjid membawa obor yang menyala. Ku cari umat Islam yang tidak berjamaah. Kalau kejumpaan, ku bakar rumahnya. Ku bakar rumah orang Islam yang tidak ikut berjamaah dan tidak ada uzur halangan. Belum pernah terjadi zaman Nabi. Karena zaman Nabi, dah ada umat Islam tidak berjamaah. Ayo, kita-kita yang rasa diri umat Nabi harus ngiring Nabi, contoh Nabi, selalu berjamaah solat. Khamsun kana alihinna Rasul salam. Dan 5 macam tak pernah tinggalkan Nabi. Apa itu? Pertama, as-salatu jama'atan. Nabi tak pernah tinggalkan solat jamaah. Yang kedua, imaratul masajid. Tidak pernah Nabi tidak memakmurkan masjid dengan pengajian, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang ketiga, tilawatul Quran. Nabi tidak pernah tidak membaca Al-Quran. Yang berikutnya, Nabi tidak pernah tidak al-jihad, berjuang demi agama. Yang kelimanya, Nabi SAW selalu ihya'ul sunnah. Selalu menghidupkan sunnah. Mengamalkan sunnah. Memberikan contoh pengamalan sunnah. Itu kebiasaan Nabi. Kalau kita jadi pengikut Nabi, contohin Nabi, teladan Nabi, mari kita laksanakan 5 macam yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Demikian Pak Saprudin, Gian Basumi, Bapak M. Syafi'i, Bapak M. Masri, Bapak Dr. Syukri. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mau laksanakan sunnah Nabi SAW. Nabi mengatakan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Siapa menghidupkan sunnahku saat manusia banyak rusak. Banyak manusia rusak sekarang banyak. Ya saja berita-berita TV tiap hari, tiap malam. Masya Allah, ngeri kita melihatnya. Siapa menghidupkan sunnahku saat manusia dah rusak,
maka Allah berikan pahala 100 kali pahala orang mati syahid di medan perang. Demikian sabdanya. Mari kalau gitu kita hidupkan sunnah Nabi berupa solatul jamaah. Orang yang solat jamaah berarti menampakkan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa membesarkan syiar agama Allah, solat jamaah, solat Jumat, kemudian pengajian, maka dia adalah manusia yang paling takwa hatinya, Moga Tuhan jadikan kita ikhlas, istiqomah, yakin. Bacaan Bapak Maulana saya dulu. Berjuang itu harus ikhlas, yakin, istiqomah, sabar dan banyak syukur pada Allah. Insya Allah Tuhan berkahi perjuangan kita. Moga-moga tambah dengan kompak dan bersatu. Utuh, kompak, bersatu. Yang jangan kita di sini kurang kompak, kurang utuh, kurang bersatu. Yang kedua diinginkan malaikat Jibril adalah yaitu mujalasatul ulama. Andai kata Jibril bisa jadi umat Islam, dia akan senantiasa menghadiri pengajian, duduk bersama alim ulama dalam majelis ilmunya. Mana besarnya pahala kita menghadiri pengajian. Nabi mengatakan, siapa menghadiri pengajian 1 kali, sama dengan pahala orang solat sunat 1000 rakaat. Sama dengan pahala orang jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Sama dengan pahala orang ngantar mayit ke kubur 1000 orang meninggal dunia. Masya Allah. Man bata kalan min talabil ilmi. Siapa yang sore hari, malam hari capek, lelah pulang ke rumah, pergi untuk ilmu, maka sampai rumah dosa-dosanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan orang yang capek, lelah sampai ke rumah, pergi cari rezeki halal bagi keluarganya. Sampai di rumah dia dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Manin taqala yat'alamal ilma ghufralahu qabla an yahtua. Siapa melangkahkan kaki dari rumah pergi untuk ilmu, sebelum langkah pertama sudah diampunkan Allah dosa-dosa dan dosanya. Demikian para talibat mat ni. Besok mulai semesteran. Sekarang tentu tegur rajin belajar, kurangi pegang HP, kurangi nonton. Mari banyak membaca, banyak belajar, penilainya tinggi, nilainya bagus, sehingga bisa jadi ranking 1, 2 dan seterusnya. Moga-mogi. Amin. Allahumma amin. Para pendengar, demikian pentingnya nuntut ilmu hingga disebut Nabi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu fardu ain bagi setiap orang Islam, laki dan perempuan. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa melangkahkan kaki pergi untuk ilmu, Allah permudah jalan baginya masuk ke dalam syurga. Kullu syai'in tariqul jannatil ilmu. Kalau suatu ada jalannya, untuk kaya usaha, untuk sehat, olahraga, makan bergizi, supaya cantik, masuk salon, supaya masuk surga hanya satu, melalui ilmu pengetahuan. Nabi SAW, waktu beliau masuk surga, beliau melihat paling banyak orang di surga adalah orang miskin. Nabi melihat di neraka paling banyak di neraka orang miskin. Nabi tanya, ya Rasulullah, surga orang miskin, miskin apa? Miskin harta tapi tidak menghalanginya amal ibadah. Di neraka orang-orang miskin ilmu. Karena miskin ilmu, amal ibadahnya dari imam Allah SWT. Tapi dalam hadis yang lain mengatakan paling banyak penghuni neraka dari kaum wanita. Kaum wanita. Ya masyarakat nisa saddaqna wastaghfirna. Hai kaum wanita, hendaklah kalian banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Kulihat dalam neraka paling banyak penghuninya dari kaum wanita.
Ummu Salamah tanya, kenapa kaum wanita banyak neraka ya Rasulullah? Pertama, karena kaum wanita banyak yang iaitu mengumpat, menggonjing, ngomongin orang. Betul apa betul? Pasti betul, karena Nabi nyebut demikian. Kalau gitu, silakan dikurangi. Ngumpat, gonjing, ngomongin orang, fitnah orang. Yang kedua, takfurnal asyir. Banyak wanita di neraka dan mereka kufur terhadap kebaikan jasa suaminya. Di pertanyaan kemarin hari Jumat, ngajian kami, Jumat yang lalu, seorang ibu, teman kita berangkat haji dulu dari Rumbu. Sudah pensiun sekarang, Bu. Dia tanya, gimana hukumnya wanita-wanita yang tidak mensyukuri atas jasa kebaikan suami? Apa hukumnya orang tua yang membanding-bandingkan anaknya yang satu dengan anak yang lain, yang satu disanjung, dipuji, yang satu dijatuhkan mentalnya? Kita jawab mengatakan bahawa wanita yang tidak mensyukuri jasa kebaikan suaminya disebut Nabi di dalam api neraka. Orang tua yang menyanjung satu anaknya, menjatuhkan satu anaknya, tadi orang tua tidak pandai mendidik, tidak pernah sekolah, tidak pernah mengalami pendidikan, hingga dia tidak bisa mendidik anak, beda-bedakan anak satu dengan lain, bisa menjatuhkan mental anaknya. Demikian. Nauzubillah min dzalika. Kemudian yang ketiga, mereka Jibril ingin jadi umat Islam kerana melihat betapa besarnya pahala kita menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ya Datul Mariyuk. Siapa menjenguk orang sakit pagi hari, 70,000 malaikat mintakan dia ampun pada Allah. Sampai nanti sore, 70,000 malaikat. Siapa menjenguk orang sakit sore hari, 70,000 malaikat mintakan dia ampun sampai besok pagi. Malaikat mintakan ampun, tentu kabul doanya malaikat, tidak punya dosa dan kesalahan. Orang yang pergi jamaah, orang yang pergi menjenguk orang sakit, fi tariqil jannah, dalam jalan menuju syurga. Karena itu, mari kita jenguk orang-orang yang sakit, sehingga menyebabkan dia merasa dirinya cepat sehat. Karena kita doakan dia. Dan ingat, orang sakit doanya seperti doa malaikat. Du'aul maridi ka du'ail malaikati. Doa orang sakit seperti doanya para malaikat. Kabulnya doa. Doa orang tua untuk anak seperti doanya para rasul-rasul. Tapi doa yang paling kabul di antara doa kabul adalah dawatul akhi di zahril ghaibi mustajabah. Orang jauh pada orang jauh adalah doa yang paling cepat kabulnya. Mari kita yang berjauh-jauhan saling mendoa, para pendengar yang dirahmati Allah, baik yang ada di Indonesia, ada di Malaysia maupun di luar negeri sana. Mohon kita didoa dari sana, dan doa anda dari sini, doa dari jauh kepada orang jauh, kabulnya luar biasa. Amin. Allahumma amin. Maka menjenguk orang sakit, jaminannya yaitu 70,000 malaikat. Takkan kita ampun pada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, Jibril ingin jadi umat Islam. Melihat betapa besarnya pahala orang pergi ngantar mayit ke kuburan. Pergi langar. Tasi'ul janazah. Ngantarkan mayit ke kuburan. Nabi bersabda, siapa ngantar mayit ke kuburan sampai selesai penguburan, Allah berikan pahala 3 qirat. Apa qirat? Ya Rasulullah, 1 qirat pahala lebih besar pada gunung Uhud. Kalau 3 qirat berarti seperti gunung Rinjani lah, kurang lebih. Itu pahala ngantar mayit 1 orang ke kuburan. Kalau kita sering-sering, betapa besar pahalanya. Itu diinginkan Jibril, ingin jadi umat Islam. Dan yang kelima, yaitu Jibril ingin jadi umat Islam, melihat betapa besarnya pahala memberi orang sedekah minuman. Air minum, apalagi daerah padang pasir, negeri Arab sana yang panas. Sama dengan apa? Orang yang beri minum kepada orang-orang yang kehausan. Pama kita beri
air mineral di musola, di madrasah, di masjid, untuk orang-orang yang solat jamaah, untuk orang yang ngaji dan seterusnya. Itu jadi minuman kita besok di hari kemudian. Man saqa musliman qahullah yaumal qiyamah. Siapa yang beri minum pada orang-orang Islam, maka Allah akan berikan minum nanti dalam syurganya Allah. Min haudi, dari telaganya Nabi, telaga Al-Kautsar. Dan orang itu tidak akan kehausan di hari kemudian. Berikutnya, yaitu Jibril ingin jadi umat Islam. Melihat betapa besarnya pahala orang mendamaikan orang dak akor. Islahu zatil bayin. Damaikan orang dak akor. Nabi mengatakan, Abdalul amal badal iman, amalan paling utama setelah iman adalah islahu zatil bayin. Mendamaikan orang tidak akor, bukan bikin orang supaya orang bertengkar, berkelahi, tidak akor, mutus hubungan silaturahim. Siapa-siapa yang bikin orang bertengkar, berkelahi, bahkan bikin orang bercerai suami istri, besok dia dicerai Allah dari dalam syurga. Dicerai dari syurga, dibawa ke neraka. Oh, na'udzubillah min dzalika. Kemudian yang ketujuh, sabda Nabi, sebab Jibril ingin menjadi umat Islam, kerana melihat betapa besarnya pahala orang selalu baik sama tetangga, hormat sama tangga, saling sayang menyayangi sama tangga. Man ahsana ila jarihi dakhalal jannah. Siapa selalu baik sama tangganya, mesti masuk surga. Siapa yang selalu nyakitin tangannya, mesti masuk neraka. Nah, itu tanda orang beriman pada Allah dan Rasul hari kiamat adalah selalu menghormati tetangganya. Ada tambahannya di situ. Dari 7 macam dikehendaki Jibril, yaitu yang ketujuh ada tambahnya 1, yaitu ikramul yatim, memuliakan anak yatim, menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Ana waqafilul yatim fil jannah, kudang orang nyantuni yatim bersama-sama nanti dalam surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa bikin nangis anak yatim, Allah berfirman pada Jibril, hai Jibril, neraka masih luas untuk orang-orang yang bikin nangis menderita anak yatim. Dan surga masih luas untuk orang-orang bikin senang bahagia tertawa anak-anak yatim. Orang yang tidak peduli anak yatim disebut Allah bagi pendusta agama. Fa'amal yatima fala taqhar. Anak yatim jangan kalian berlaku sewenang-wenang. Wa masaila fala tanhar. Orang minta-minta jangan kalian hadik, jangan kalian bentak, jangan kalian usir dia. Demikian firman Allah SWT. Mari kalau gitu kita peduli kepada anak yatim. Alhamdulillah, puji syukur, dah 50-an tahun kami membentuk asuhan keluarga yatim piatu. Kami sudah mengikuti pelatihannya di Mataram berapa kali. Kemudian di Solong juga untuk mereka yang mengasuh asuhan keluarga yatim piatu. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan jalan itu kita memperoleh kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami sampaikan di penjara di hadapan saudara kita pada khutbah Jumat adalah yaitu al-iman fi qalbi rajulin kasyajaratin laha sab'atu aghsan. Iman yang ada di hati orang beriman seperti pohon yang bercabang 7. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Razi. Gusnun 7 cabang. Gusnun yantahi ila qalbihi. Ada cabang iman sampai di hati kita. Buahnya adalah sihatul iradah. Selalu ingin berbuat kebaikan. Buat baik pada orang, berbuat baik pada Allah, berbuat baik kepada sesama. Selalu ingin berbuat baik kepada sesama. Tanda iman sudah sampai di hati seorang. Kalau tidak ada minat berbuat baik, beribadah, hati iman belum nyampe di hati kita. Yang kedua, gusnun yantahi ila lisani.
Ada cabang iman sampai di lidah kita. Lidah kita. Buahnya adalah sidqul maqal. Berkata yang benar, katanya jujur. Nabi mengatakan, al-jannah darus sidqi. Syurga rumah orang jujur. Wanar darul kadhibi. Neraka rumah orang suka berbohong, Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu zambi azam? Apa dosa yang paling besar? Perbuatan paling benci Allah. Pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, iaitu durhaka pada ibu bapa. Yang ketiga adalah qauluz zur. Berbohong. Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalika. Ada cabang iman sampai di lidah kita. Buahnya adalah selalu berkata yang benar, selalu jujur, lu berkata yang baik. Nabi mengatakan, idmanu li sitan admanu lakumul jannah. Jamin padaku 6 perkara, ku jamin kalian pasti masuk surga. Amin. Pertama, usduku idza haddatsum. Adalah kalian berkata jujur kalau kalian ngomong. Jangan bohong. Yang kedua, wadu idza tumintum. Tunaikan amanah kalau kalian dapat amanah dari orang. Yang ketiga, wa'ufu idza wa'adtum. Adalah kalian tunaikan janji kalau pernah berjanji. Guddu absarakum. Pejamkan mata kalian. Jangan sembarang lihat. Jangan sembarang serep. Jangan sembarang intip. Bisa keris nancap di dada. Kemudian, kupu aidiakum. Tahanlah tangan kalian. Jangan sembarang ambil. Sembarang embat. Sembarang jambret. Sembarang pegang. Bisa-bisa kelewang naik di kepala. Yang ke-6, ku jamin surga apabila kalian wahfadhu furujakum. Hendaklah kalian pelihara kemaluan kalian. Jangan sembarang dipakai, ku jamin kalian akan masuk surga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, husnun yantahi ila ainaihi. Ada cabang iman sampai kedua mata. Samratu buahnya adalah an-nadhuru ilal ibarat. Apa yang dipandang jadi pelajaran. Lihat orang sakit, pelajaran. Lihat orang sehat, pelajaran. Lihat orang kaya, pelajaran. Lihat orang miskin, pelajaran. Lihat orang saleh, pelajaran. Lihat orang jahat, pelajaran. Lihat orang masuk penjara, pelajaran. Semua dilihat jadi pelajaran bagi kita. Lihat orang meninggal dunia, pelajaran. Kapa bil mauti wa'idha. Cukup matian seorang jadi pelajaran bagimu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda iman sudah sampai di mata kita. Apa yang dipandang jadi pelajaran. Yang berikutnya, gusno yantahi ila uzunaihi. Ada cabang iman sampai ke telinga kita. Samratu buahnya adalah al-istima' ilan nasihat. Senang mendengar nasihat agama dari para ahli, para tuan guru, para masyayikh, para ulama, para cerdik pandai. Itu tanda iman dah sampai di dua telinga kita. Wusno yantahi ila yadaihi. Ada cabang iman sampai dua tangan kita. Buahnya adalah iqta'us sadaqah. Suka memberi sedekah. Tidak pelit, tidak bakhil. Suka memberi sedekah pada fakir, miskin, yatim piatu. Dan gusnun yantahi ila rijlaihi. Ada cabang iman sampai ke dua kaki. Buahnya adalah al-masyu ilal jamaah. Suka pergi jamaah solat, jamaah ngaji, jamaah apa lagi? Hiziban dan lain-lain sebagainya. Dan gusnun yantahi ila batnihi. Ada cabang iman sampai di perut. Sampai di bosang. Apa buahnya? Aklul halal, syarbul halal.
Makan minum yang halal. Tanda iman sudah sampai di perut kita. Tidak hanya isinya kotoran, tapi justru ada iman di perut kita. Buktinya senang makan yang halal, minum yang halal. Kalau makan minum yang halal, maka insya Allah yang keluar juga adalah yang halal. Perbuatan, ucapan, tingkah laku, akhlak yang baik. Amin, amin. Allahumma amin. Itu yang kita sampaikan pada saudara-saudara kita yang ada di penjara tadi. Okay? Dan nanti ada yang tanya tentang kelebihan keutamaan bulan Rajab. Masya Allah. Para pendengar, Nabi SAW bersabda kepada sahabatnya namanya yaitu Sauban. Ya Sauban, tajimaran ya Rasulullah. Apabila engkau ingin yaitu kebahagiaan, kapan nanti kalau kalian meninggal dunia. Kalau kamu meninggal dunia, ingin bahagia, senang waktu meninggal. Mudah keluarnya nyawa. Bebas daripada lapar dan haus. Keluar nyawa kita dalam keadaan beriman. Dan selamat dari godaan syaitan di saat kita meninggal dunia. Fahtarimu hadhihi syuhur. Hormatilah bulan ini dengan banyak berpuasa, banyak menyesali dosa kesalahan sudah, dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dalam bulan Rajab. Tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Kalian akan masuk surga, surganya Allah dengan selamat. Itu anjurannya masuki bulan Rajab sekarang ini sudah, yaitu tanggal 4 ya. Rabu, Kamis, Jumat, malam Sabtu tanggal 4. Amin. Berbuat kebaikan bulan Rajab pahalanya 70 aja. Berbuat kebaikan bulan Saban pahalanya 700. Berbuat kebaikan pada bulan Ramadan 1000 kali lipat ganda. Apakah masih umur kita sampai bulan Ramadan akan datang? Moga-moga mohon doa. Mudah-mudahan kita masih hidup, sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Bulan Rajab adalah bulan kita mensucikan diri, badan kita di dosa dan kesalahan. Tathiril badan. Sucikan badan, bukan dari kotoran daki, tetapi dari dosa-dosa. Bulan Sya'ban sucikan hati dari dosa-dosa hati. Syirik, takabur, hasad, toma, loba, serakah, dendam dan lainnya. Bulan Ramadan sucikan roh kita, nyawa kita. Lailatul Qadar adalah saat kita mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya dengan amalan yang nilainya 1000 bulan, 84 tahun kurang lebih. Rajab artinya mulia. Nabi mengatakan bulan Rajab bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulannya aku. Bulan Ramadan bulannya umat Islam semuanya. Rajab itu ada 3 huruf. Ra-nya adalah ridha Allah wa rahmatullah. Jimnya adalah jaramul abdi, dosa manusia. Dan ba-nya barakatullah wa birrullah. Maknanya, kan Allah mengatakan, hai hambaku, biarpun dosamu banyak, yang penting kalian memuliakan bulan Rajab, maka dosamu kejepit di antara ridha dan rahmat Allah, dan di antara barakah dan kebaikan dari Allah. Maka dosamu akan dapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, man qala ilaha illallah, man qala la ilaha illallah, khalisan min qalbi dakhala jannah. Siapa mengucap kalimah la ilaha illallah dengan ikhlas hati, dari hatinya yang ikhlas, maka dia akan masuk surga. Man shoma yauman min Rajab min qalbihi. Siapa yang puasa bulan Rajab ikhlas dari hati nuraninya, dakhala jannah, dia juga akan masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Nabi mengatakan di dalam surga ada sungai, namanya sungai Rajab. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis pada madu, lebih harum dari kasturi.
Untuk siapa Jibril? Untuk orang puasa sunat pada bulan Rajab. Siapa yang puasa bulan Rajab, Allah memberikan dia izin minum dari sungai Rajab tersebut. Sekali minum, lam yadhma abada, tidak akan haus selamanya. Amin, amin. Allahumma amin. Puasa tanggal 1 Rajab kemarin, hapus dosa 3 tahun. Tanggal 2, 2 tahun. Tanggal 3, 1 tahun. Tanggal 4, 5 dan seterusnya. 1 hari menghapus dosa 1 bulan. Okay. Kalau tidak puasa, apa kita kerjakan? Sedekah. Bersedekah. Bulan Rajab. 70 kali pahala sedekah di luar bulan Rajab. Demikian. Okay. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Itu dia para pendengar. Nabi mengatakan, Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asiyah. Bi syahrillahil haram. Hendaklah kalian kembali kepada Tuhan, taubat, mohon ampun kepadanya, dan jauhkan dosa-dosa maksiat pada bulan yang mulia, bulan Rajab ini. Dalam bulan Rajab, kita dianjurkan untuk membaca istighfar Rajab. Masih perlu kami mengamalkannya. Wa maghfirli warhamni wa tub alayya, wa maghfirli warhamni wa tub alayya. Siapa membacanya malam hari 70 kali, membacanya pagi hari 70 kali, besok hari kemudian ia tidak akan disentuh api neraka yang disebutkan dalam kitab tasawufnya. Moga-moga. Amin, amin. Allahumma amin. Jadi banyak kita lakukan puasa sunat, baca selawat, bersedekah, baca Quran, dan amalan-amalan mulia lainnya dalam bulan Rajab 70 kali lipat ganda pahalanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dan kesempatan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Yaitu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pilih-pilih tempat kita sedekah? Para pendengar, yang penting tempat kita sedekah itu orang miskin, orang perlu dibantu, orang-orang yatim piatu, anak yatim piatu, jompo-jompo, okay? Silakan. Atau mungkin petugas masjid merbot, orang miskin, silakan. Boleh saja. Bahkan orang-orang alim yang miskin, paling besar pahala kita bersedekah. Moga-moga. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya kita kaum laki-laki tidak pakai songkok waktu kita sholat? Orang tua-tua mengatakan dulu, siapa tidak pakai songkok dalam sholat, maka setan berak dan kencing di kepalanya. Alangkah indahnya kalau kita pakai songkok. Pergi kantor pakai songkok, pergi ngajar pakai songkok, pergi midang pakai songkok, undangan, kundangan, kondangan pakai songkok, pergi sholat tidak pakai songkok, dicos kepalanya. Ya Allah, kenapa kita tidak pakai songkok? Kalau memang ada songkok kita, pakai sorban kalau ada sorban kita. Kenapa pergi berkunjung ke rumah pacar pakai songkok dan sebagainya? Pergi menghadap Allah, solat, kita tidak pakai songkok. Aneh juga. Apalagi kalau dia haji, tidak pakai songkok, tidak pakai sorban. Aneh juga ya. Minimal pakai songkok. Tak songkok putih boleh, songkok hitam juga boleh. Gimana hukumnya? Tak solat di masjid, musola, dibangun dengan uang haram. Ada ya? Dibangun dengan uang haram. Apa itu hasil dari judi online? Nauzubillah. Atau hasil daripada riba dan lain-lain sebagainya. Jangan sampai ada masjid musola dibangun dengan uang yang haram. Maka orang solat sana tidak dapat pahala. Masjid hasil rampasan, hasil yang haram. Saya minum dulu. Bismillah. Baik para pendengar. Itu jawabannya.
Jadi jangan solat di masjid musola dirikan dengan wang haram, jangan. Okay? Kemudian gimana hukumnya kita pusing karena banyak problema? Apa doanya? Para pendengar, memang Nabi mengatakan apabila datang tahun baru, maka tahun itu akan lebih banyak kejahatan-kejahatan daripada tahun yang dah lewat. Kan banyak problema, kan banyak fitnah-fitnah yang terjadi di tahun yang akan datang. Karena itu hati-hati, waspada. Okay? Perbanyak iman takwa, amal soleh kita. Mudah-mudahan jadi dinding kita dari bala bencana, musibah, fitnah, kesulitan, penderitaan, harga barang yang mahal, lapangan kerja yang sulit, pengangguran yang banyak, okay? Miskin ekstrim yang banyak terjadi. Nauzubillah. Ujungnya apa kita lihat? Banyak kejahatan demi kejahatan. Anak-anak sudah bisa berbuat jahat. Anak-anak muda banyak berbuat jahat. Orang tua-tua juga. Okay? Kenapa? Karena keadaan ekonomi kadang-kadang sulit sampai orang iaitu buta matanya pada berbuat yang dosa maksiat. Itu yang terjadi pada pendengar. Apa kita baca doa? Apa kita baca istighfar? Apa kita baca hauqalah? Apa kita baca Quran? InsyaAllah tenang hati dan fikiran kita. Allah memberi jalan keluar dari kesulitan. Wa man yattaqillah yaj'alhu min amrihi yusra. Siapa yang takwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar, jalan yang mudah dalam segala urusan. Yaj'al lahu makhraja yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah memberi jalan keluar dari kesulitan, Allah memberi rezeki yang tidak diduga-duga. Selun-selun datang rezeki. Masya Allah. Okay? Itu dia para pendengar. Kemudian beramal di masjid untuk orang tua. Diumumkan oleh panitia. Umpama minta doa Fatihah. Boleh apa boleh? Boleh. Yang penting kita jaga keikhlasan kita. Panitia mengumumkan bahwa bapak ini, ibu ini telah menyumbang 1 juta untuk masjid kita. Mohon doa mudah-mudahan selamat. Dunia akhirat. Bisiril Fatihah. Bagus dan bagus. Okay? Kenapa diumumkan? Supaya masyarakat tahu bahwa sumbangan sudah sampai dan mudah-mudahan jadi contoh bagi yang lain supaya sedang beramal dan supaya menjaga kepercayaan. Jangan sampai orang mengatakan bahwa mungkin sumbangannya tidak nyampe kepada masjid, masyarakat, umpama disimpan sendiri, sembunyikan oleh panitia. Jangan terjadi demikian, jujur dia sampaikan dari si A nyumbang 1 juta, 1,5 juta, mohon doa supaya timbul kepercayaan juga. Amin. Kemudian gimana hukumnya perkawinan melalui video call? Sudah sampaikan bahwa perkawinan melalui video call dibolehkan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kan kelihatan orangnya. Kedengaran, kelihatan, ketonton semuanya. Saksi-saksi ada di sekitar. Maka dibolehkan oleh Majelis Ulama Pusat. Baik. Apa doa kita biar anak kita jadi anak pintar? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas salihin. Semua itu adalah doa. Mohon anak kita jadi anak pintar. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, anak kita menjadi anak-anak yang takwa. Moga amin. Amin. Baik, Kemudian ada pakaian ketinggalan di rumah sakit dari pasien. Oleh petugas tidak tahu
pasien yang mana yang punya. Mau diantarkan ke mana tidak tahu. Karena pasiennya banyak. Satu hari saja demikian. Tadi malam saya menghadiri acara tasyakuran. Selesainya bangunan rumah sakit kita yang lengkap. Lantai 4 pakai lift. Kita kalau naik di lantai 4, situ acara solat jamaah maghrib, zikir doa, yasinan. Kemudian makan bersama, mensyukuri telah jadinya bangunan tersebut untuk para petugas dan para pasien dan para dokter. Masya Allah. Luar biasa. Jumlah pegawainya rumah sakit kita di Solong, rumah sakit Dr. Sujono, Raden Sujono Solong. Yang makamnya di Bintaro. Kami pernah diajak oleh Bapak Direktur untuk ziarah ke makam Raden Sujono, Dr. Sujono, ke Bintaro, Ampanan. Kita diminta untuk mimpin zikir dan doa di sana. Alhamdulillah wa syukurillah. Jumlah pegawainya sekitar 1.400 orang. 1.400 orang. 400-an orang sudah jadi pegawai negeri. Itu P3K, 1.000-an orang belum masih honor, kata beliau, Pak Direktur. Mudah-mudahan mereka segera menjadi P3K minimal, itu menjadi ASN, pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Solong. Semua sekarang sudah lengkap. Semua dokter spesialis ada masing-masing. Jadi dari daerah timur, dari Pulau Sumbawa, Bima, Dumpo dan seterusnya mau berobat, bisa ke Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Solong. Semuanya sudah lengkap. Spesialisnya lengkap, alat-alat medisnya juga semua sudah lengkap. Masya Allah. Saya sudah ternyata lebih 25 tahun memberikan pengajian. Setiap hari Kamis. Sudah mungkin 27 tahun kita memberikan pengajian rumah sakit. Kalau di penjara sudah 45 tahun. 45 tahun kami memberikan imam, jadi khatib, jadi penceramah di Rutan Solong. Alhamdulillah. Kalau satu saja sadar insaf menjadi orang beriman, tambah besar pahala kita. Itu yang kita kejar, mudah-mudahan. Baik, jadi kalau ada pakaian pasien yang ketinggalan, mau kita apakan? Berikan saja. Sedekahkan pada pasien yang lain. Yang mungkin tidak tahu siapa punya pakaian dari pasien, keluarga pasien. Ketinggalan, entah dari mana. Maka kita berikan pada pasien yang lain. Dia pakai, maka yang punya dapat pahala dari pakaiannya dipakai oleh orang lain. Sama dengan kita pungut uang, kita tidak tahu siapa punya. Dah diumumkan, dah ada yang ngaku. Kita sedekahkan, maka dia dapat pahala dari uangnya yang disedekahkan. Kemudian, gimana caranya tayamum? Para pendengar, tayamum kan gampang. Pertama, siapkan debunya yang suci. Setelah itu kita berniat sambil tepuk tangan di atas debu. Dua tangan kita. Yang kita usap, kita punya wajah sekali. Setelah itu bersihkan. Tangan kita tepuk lagi tempat yang lain. Kemudian usap tangan kita, kanan kiri. Maka selesailah tayamum tersebut. Silakan. Karena mungkin karena sakit, tidak ada air dan sebagainya, maka kita pakai untuk solat. Satu kali tayamum, satu kali solat. Mau solat lagi, tayamum lagi. Itu risikonya pakai tayamum. Lain kalau wudu. Satu kali wudu boleh untuk 5 solat. Amin. Kemudian gabung 2 solat sunat. Tahiyatul masjid dan rawatib. Kita baru datang ke masjid. Entar lagi iqamat. Kita hanya bisa solat 2 rakaat solat sunat.
sebelum lai solat. Boleh kita gabung tahiyatul masjid dan solat qabliyah. Kita boleh gabung dua solat, tahiyatul masjid gabung dengan qabliyah, solat sunat qabliyah, umpama qabliyah zuhur atau qabliyah asar, isya atau maghrib atau subuh. Boleh digabung. Moga-moga pahalanya 2 kali lipat ganda. Amin. Kemudian membaca jahar pada semua rakaat maghrib. Tentunya rakaat pertama, rakaat kedua doang jahar. Nyaring. Rakaat ketiga, enggak dong kita nyaring baca Fatihah. Enggak boleh. Enggak sesuai dengan contoh kanjeng Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat. Nabi tidak jahar pada rakaat ketiga, rakaat ketiga, keempat, solat isya. Dan juga kalau subuh ya jahar karena 2 rakaat. Jadi mari kita contoh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam solatnya. Kemudian berikut, gimana hukumnya membuang kalender ada foto Maulana Syekh? Tak boleh dong. Arti kita menghina ulama, hina tuang guru, apa hukumnya? Nggih? Lebih berat hukumnya menghina ulama, tuang guru pada menghina orang tua. Tapi sama-sama dosa, sama besar. Siapa yang memusuhi orang tuanya, maka kufurlah dia, sabda Nabi. Siapa memusuhi alim ulama, kufurlah dia, dan talak 3 dia dengan istrinya. Talak 3 dia dengan istrinya kalau memusuhi daripada alim ulama. Beda dikit dengan musuhi orang tua. Sama-sama dosa besar. Tapi yang satu sama dengan kufur, yang satu kufur dan talak 3 dengan istrinya. Na'udzubillah min dzalika. Baik. Apa hukumnya perkara tanah? Tanah diperkarakan, ujungnya milik anak yatim diambil. Kalau benar itu milik anak yatim, pun kita pakai pengacara, pun kita ajukan ke pengadilan. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Itu dia, nggih. Orang yang mengambil yang haram, pati batinnya tidak tenang. Orang mengambil yang halal, pati tenang hati dan pikirannya. Inna sirqatu maknina wal kadhibaribah. Kejujuran bawa ketenangan, sedangkan kebohongan membawa kepada kegelisahan, keresahan. Gimana hukumnya? Imam terlalu cepat membaca hingga makmum dah habis Fatihahnya, imam dah ruku. Karena itu maka boleh bersamaan Fatihah imam dengan Fatihah makmum. Pak makmum jangan sampai setengah Fatihahnya sudah ruku. Kalau dia tidak ruku berarti dia tidak berjamaah. Dia keluar dari jamaah alias yaitu mufarakah. Dan sampai terjadi boleh bersamaan Fatihah kita dengan Fatihahnya Pak Imam. Apalagi pada solat tarawih mungkin. Imamnya tu cepat. Sehingga makmum tidak tutup, tidak selesai Fatihahnya, tidak boleh, tidak sah. Kalau makmum tidak selesai baca Fatihah. Karena itu imam jangan terlalu panjang, terlalu banyak. Panjang jangan, kemudian terlalu cepat juga jangan. Nabi pernah negur Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, aturidu antakuna fatanan. Hai Mu'az, apa kamu mau jadi tukang fitnah? Tidak ya Rasulullah. Katanya kalau kamu jadi imam, panjang bacaanmu. Sampai orang-orang jadi makmum, ada yang sakit, ada yang tua-tua, ada anak-anak, ada yang punya hajat dan sebagainya. Mereka tidak kuat. Enggak ada yang barakah, tinggalkan sholat jamaah. Kenapa? Mu'az bin Jabal terlalu panjang ayatnya.
Karena itu maka jadi imam yang panjang ayat. Lihat makmum, ada perempuan, ibu-ibu aja, ada yang hamil, ada yang nyusuin, ada yang punya kebutuhan, keperluan dan sebagainya, ada yang sakit perut. Karena itu jangan berlama-lama. Jam berapa boleh kita solat duha? Kurang lebih setengah jam setelah terbit matahari. Setengah jam atau 1 jam setelah terbit matahari. Jam 7 lah. Jam 7 pagi ada waktu duha. Batasnya sampai terahim zohor. Terahim zohor. Tak boleh solat duha. Barakatul rizki pi solati duha. Berkah rizki bagi orang selalu solat duha. Man dawama ala syubhati duha. Siapa-siapa selalu istiqamah solat sunat duha 2 rakaat. Diampun dosanya walau laksana buih lautan. Samping rezeki kita murah, rezeki kita mudah. Amin. Allahumma amin. Gimana hukumnya orang bernazar puasa 1 bulan? Tapi dia tidak tahan puasa 1 bulan. Gimana caranya? Para pendengar, kalau orang tidak tahan puasa, kan disuruh dia itu membayar, yaitu dam, kifarat. Fidyah. Maka berapa hari itu diganti dengan fidyah 1 mud. Karena itu mikir-mikir sebelum kita bernazar. Karena Nabi mengatakan, man nazara an yuti Allah fal yuti'hu. Siapa bernazar untuk taat pada Allah, wajib dia kerjakan. Bernazar untuk berbuat kejahatan, wajib dia tinggalkan. Karena itu maka jangan bernazar dengan nafsu. Pikirkan, bisa tidak saya laksanakan puasa sunat 1 bulan. Walaupun untuk nazar, moga-moga saya lulus P3K ujian. P3K, mudah-mudahan saya lulus bernazar puasa sunat 1 bulan. Jangan deh. Lebih baik kurangi. Pama 1 minggu dan seterusnya. Kalau sudah kadung, ya wajib dibayar. Hutang pada Allah lebih pantas dibayar. Gimana kalau tidak mampu? Ya, mohon ampun pada Allah sementara. Tak bisa kita suruh orang lain tolong ikut anda puasa nazar saya. Tak bisa. Harus kerjakan diri. Baik. Gimana hukumnya? Ipar nyindir. Dibalas. Tak akor dengan ipar ya. Mestinya akor dengan ipar. Ipar itu adalah saudara suami atau saudara istri. Maka kita harus akor damai. Peduli pada ipar kita. Peduli pada ipar. Pama kita tanjak sekali-sekali. Berikan dia uang dan sebagainya. Harus dihargai juga dong. Ipar yang berikan ipar itu oleh suami atau oleh istri. Baik. Kemudian niat kita qadha puasa. Nawaitu sauma gadin an qadha fardi Ramadan. Puasa esok mengqadha fardu Ramadan. Karena Allah Ta'ala. Kalau kita puasa Senin Kamis, apa bacaannya? Lapas niatnya. Nawaitu sauma gadin liyaumil isnain sunnatan lillah ta'ala. Ku puasa esok hari Senin sunat karena Allah Ta'ala. Hari Kamis nawaitu sauma gadin liyaumil khamis sunnatan lillah ta'ala. Ku berniat puasa hari Kamis esok sunat karena Allah Ta'ala. Kalau puasa Rajab, ya kita katakan nawaitu sauma gadin yaumi Rajabin. 2 hari Rajab. Sunat karena Allah Ta'ala. Demikian. Kemudian, bagaimana hukum ipar melahirkan? Minta izin sama suami. Tidak izinkan oleh suami.
Kalau ada kesempatan diizinkan saja. Bila perlu, diantar oleh suami. Ayo saya antar kamu ke rumah iparmu yang melahirkan ke rumah sakit. Kita menjenguknya. Suami dapat pahala, isteri dapat pahala menjenguk orang sakit yang melahirkan. 70,000 malaikat mintakan kita ampun pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kabul. Okay? Doa malaikat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjut. Okay? Kemudian dosa zina, dosa minuman keras, narkoba, durhaka pada ibu bapa. Okay? Kemudian tidak solat, apa diampuni? Okay? Kalau dia itu taubat, para pendengar. Allah Maha menerima taubat. Allah Tawwabur Rahim. Allah Maha menerima taubat hambanya. Allah yuhibbut tawabin, hibbul mutatahhirin. Allah cinta pada hamba yang taubat, Allah cinta pada hamba yang pembersih. Kalau benar-benar dia taubat dari zina, dari minuman keras, narkoba, durhaka pada orang tua, maka Allah menerima taubatnya kalau betul-betul karena Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang dah tobat dari dosa seperti orang tak pernah berbuat dosa sama sekali. Semua perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat besar akibatnya, negatifnya, dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berzina luar biasa. Minuman keras, narkoba, uququl walidain, durhaka pada ibu bapa, masuk dosa-dosa besar. Okay? Maka orang itu harus taubat dan bila perlu solat sunat taubat juga. Okay? Mudah-mudahan Tuhan nerima taubatnya dan betul-betul dia tidak akan ngulangi lagi perbuatannya. Tanda orang dah diterima taubatnya antara lain. Pertama, orang itu rajin nuntut ilmu agama. Yang kedua, orang semakin meningkat amal ibadahnya, makin rajin ibadahnya, solatnya dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang taubat tandanya adalah yaitu orangnya senang bersedekah, Mbak Sumi, okay? Pak Saprudin, Masya Allah, okay? Sandal hadiah dari Pak Saprudin ketukaran tadi malam di rumah sakit, Masya Allah, okay? Kemudian selain miras, apa dosa-dosa besar lainnya terlalu sangat banyak. Okay? Syirik, sihir, kemudian bunuh, durhaka pada orang tua. Tulisan di pintu syurga mengatakan anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin namamin dayusin mutakabbirin mudmini khamrin. Kamu hai syurga haram dimasuki tama oleh orang-orang yang pelit dan bakhil. Kemudian haram dimasuki orang-orang durhaka pada ibu dan bapa. Haram dimasuki oleh orang-orang yang dayus. Haram dimasuki oleh orang-orang yang memfitnah, ngadu domba. Haram dimasuki oleh orang-orang yang sombong, takabur. Orang hasad, dengki. Haram surga masuki oleh orang yang suka minum minuman keras dan orang-orang yang makan riba. Banyak sekali. Termasuk dosa besar itu ada 75 dalam kitab sebutkan. Al-Kabair, dosa besar 75. Sedangkan cabang iman sebanyak 77 cabang iman. Beda dikit, nggih. Dosa besar 75, cabang iman 77. Al-iman sab'una, nggih, sab'una syu'bah. Cabang iman dah 77. Paling tinggi adalah kalimah la ilaha illallah. Dan paling rendah adalah buang sampah atau duri dari jalan.
Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah bagian pada keimanan. Jadi kalau orang sudah tidak punya malu, berarti sudah tidak punya iman lagi. Apabila orang berzina, dicabut iman dari hatinya. Dah selesai berzina, kembalikan lagi. Orang minum minuman keras, daun narkoba, cabut imannya. Dah selesai, baru kembalikan lagi imannya. Orang mencuri, orang korupsi, cabut imannya. Apabila sudah selesai, balikan lagi keimanannya. Itu para pendengar. Wa na'udzubillah min dzalika. Zaman sekarang, zaman di mana banyak sekali terjadi, yaitu dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Oh, na'udzubillah min dzalika. Baik. Tiap malam pasutri bertengkar suami karena suami telah pulang. Itu dia. Kemana Pak suami? Pergi midang apa? Ada wanita idaman lain. Hanya bertengkar berkelahi. Sekarang ini tahun kemarin 2024 paling banyak terjadi perceraian. Perceraian karena suami suka judi online. Karena suami suka mabuk-mabuk, teler-teler. Suami suka yaitu narkoba. Ujungnya suami istri bercerai. Sebab sang suami habis-habisan. Semua dijual sanda demi narkoba. Apalagi kalau sudah masuk judi online daerah kita, semakin banyak terjadi pertengkaran, perceraian rumah tangga, broken home, rumah tangga yang tidak harmonis. Anak jadi korban, Kasihan. Demikian para pendengar. Kemudian, nauzubillah, punya Al-Quran, dibaca sampai tamat. Para pendengar, tentu sangat besar pahalanya. Khairun nas aqrahum lil Quran. Sabda Nabi, manusia paling mulia, tahu orang paling rajin baca Quran, paling rajin baca Quran. Hajjah tanya, kelebihan kita baca Quran. Masya Allah. Banyak sekali keutamaan kita baca Quran. Umpama kita baca Yasin saja. Tak kurang dari 20-an kelebihan baca surah Yasin. Demikian pula Waqi'ah, kurang dari 10 macam. Tabarak, 10 macam. Kemudian Ad-Dukhan, tak kurang dari 5, 6, 7 macam. Surah As-Sajdah, demikian pula. Masing-masing punya kelebihan. Pokoknya semua ayat Quran punya kelebihan-kelebihan. Karena itu, silakan baca. Apakah anda tahu kelebihan atau tidak? Yang penting baca, nanti Allah akan berikan kepada kita kelebihannya tersebut. Iqra'ul Quran. Iqra'il Quran. Ma syi'ta lima syi'ta. Baca Quran mana mau anda, niat apa saja anda. Niat supaya tenang hati pikiran, baca Yasin. Tu Waqi'ah. Mudah-mudahan hutang kebayar, baca Waqi'ah. Dan orang tua dalam kubur, bebas dari azab kubur, baca Tabarak. Dan seterusnya, semua ayat Quran punya kelebihan. Nabi mengatakan, yaitu, man arada an yatakallama ma Allah, falyaqra'il Quran. Siapa ingin bicara sama Allah, sama Tuhan, baca Quran. Berarti orang sedang baca Quran, sedang bicara dengan Allah, sedang berbincang dengan Allah. Nah itu, orang baca Quran, insya-Allah jadi tenang hati dan pikirannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman apabila disebut nama Allah, berzikir pada Allah, tenang hati pikirannya, bergetar hatinya. Idza tuliyat alim ayatu zadatum iman. Apabila Al-Quran dibaca, dia baca Quran, bertambah keimanannya. Wala rabbihim yatawakkalun, dia tawakal pada Allah. Mohon maaf. Alladzina yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun.
orang yang pengikut Nabi, orang beriman adalah orang yang mendirikan solat, dan bagian rezeki yang dianugerahkan Allah mereka sedekahkan. Sedekah dengan uang atau harta yang halal yang kita berikan tidak mengurangi harta dan kekayaan. Mana kasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta kalau kita sedekahkan. Wa inna rajula ayuhramu rizqu bi zambi sibuhu. Bisa jadi seorang sempit rizkinya karena banyak dosa. Karena itu maka tahun kemarin, tahun 24 adalah tahun-tahun di mana banyak dosa yang terjadi. Perzinahan di mana-mana, perampokan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, korupsi di mana-mana, judi online di mana-mana, narkoba di mana-mana. Masya Allah, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia pada zaman ini. Maka jangan heran apabila banyak terjadi bala bencana musibah karena dosa manusia. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmir. Apabila kami ingin hancurkan suatu negeri, satu negara, kami suruh mereka hidupnya mewah, berkecukupan untuk taat bakti pada Allah, tak berzakat, bersedekah dan sebagainya, peduli pada orang miskin. Tapi mereka durhaka, mereka itu menantang, membangkang pada perintah Allah. Maka jatuh putusan kami hancurkan negerinya sehancur-hancurnya. Na'udzubillah min dzalika. Mudah-mudahan jangan sampai karena itu maka banyak bencana terjadi di mana-mana. Ya, baik para pendengar. Kemudian menurut hadis Nabi, ada 6 tempat majlis bagi orang mukmin dapat jaminan ampunan dari Allah. Dapat jaminan kebahagiaan, selamatan dari Allah. Mana itu majlis itu? Pertama, majlis jihad fi sabilillah, tidak hanya perang. Pamat kita sedang membangun masjid, madrasah dan seterusnya. Itu majlis jihad. Kemudian masjidu jamaah. Kita berada dalam masjid untuk berjamaah, maka kita berada di dalam jaminan Allah Ta'ala. Inda maridin, saat kita menjenguk orang sakit, saat itu kita dapat jaminan dari Allah, rahmat, ampunan, karunia-Nya. Indal janazah, saat kita itu menghadiri kematian, kita berada dalam jaminan Allah. Fi baitihi, apabila seorang diam di rumahnya, tinggal di rumahnya, kecuali perlu penting baru keluar rumah. Kemudian inda imamin muqsit, di saat dia berkunjung menghadap kepada seorang pemimpin yang adil, arif, bijaksana, maka di saat itu kita berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar. Okay. Kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menambah doa pada saat sujud terakhir, baik itu dengan bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia? Para pendengar, Nabi mengatakan akrabul abdi ila rabbi wa huwa fi sujudi fastaghfiru fihi du'a faqaminun ayustajaba lakum. Sedekat-dekat manusia kepada Allah adalah waktu sujud. Ya saja waktu kita sujud, kepala kita terhormat, terletakkan di atas tanah, di atas lantai. Justru kita punya pantat lebih tinggi tempatnya, sejajar kepala dengan kaki kita. Maka doa dalam sujud adalah doa yang paling cepat kabulnya. Dan berdoa dalam sujud sangat baik sekali. Tentu bahasa Arab.
Kalau pakai bahasa Indonesia, dalam hati saja, mati saja. Kalau kita pakai lidah, maka batal solat kita dalam hati. Kerana kita tidak bisa bahasa Arab. Mohon ampunan untuk orang tua. Mohon kebaikan untuk anak jari. Mohon kebaikan untuk bangsa, negara. Kebaikan untuk organisasi dan seterusnya. InsyaAllah boleh hukumnya, bagus hukumnya. Baik. Okay. Apa hukum menutup aurat? Itu wajib. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang-orang sekitar kita, terutama warga yang ada di desa kita, tidak nutup aurat dan kita sudah berusaha berpakaian yang sopan, tapi mereka tidak mau mencontoh, meniru. Itulah zaman sekarang. Orang mau kebebasan. Tak usah nutup kepala pakai jilbab, tak pakai pakaian nutup aurat. Tak perlu bagian badan auratnya harus nampak kelihatan. Dia saja di TV. Masya Allah. Itu semua mengundang dosa. Mengundang datangnya murka Allah. Yang juga mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khawatir. Seperti apa yang dilihat oleh Nabi waktu Isra Mi'raj. Nabi melihat kaum wanita yang digantung rambutnya. Kemudian dari bawah kakinya menyalalah api neraka. Mereka tentu menjerit, melolong karena kepanasan dan sakitan. Tidak ada yang menolong. Siapa itu ya ayahanda? Sabda Siti Fatimah pada Nabi yang bercerita. Itulah kaum wanita yang anti jilbab. Tak suka pakai jilbab keluar rumah. Maka itu nasibnya nanti. Wanita-wanita yang digantung dengan lidahnya. Api neraka dari bawah kakinya menyala. Siapa mereka ya ayahanda? Itulah wanita yang selalu nyakitin orang. Nyakitin suami. Nyakitin orang lain dengan lidahnya. Tak jaga lidah. Wanita yang digantung dengan susunya, teteknya. Dari bawah api neraka. Siapa mereka ayahanda? Itulah wanita yang memberikan netek nyusu anak orang tanpa izin suaminya. Tanpa izin suaminya. Yang wanita digantung dengan kakinya di atas. Dari bawah kepalanya menyalalah api neraka. Siapa mereka? Itulah wanita-wanita yang keluar rumah tanpa izin suami. Tanpa minta pamit pada suami. Seperti itu digantung kakinya di dalam neraka. Oh, na'udzubillah min dzalika. Maka kita harus beri contoh. Kalau belum mereka mau mencontoh, pelan-pelan sambil kita dekatin. Mudah-mudahan suatu saat mereka jadi sadar dan insaf. Penanya. Bagaimana jika orang tua tidak adil pada anaknya? Selalu membanding-bandingkan anak yang lain dengan saudaranya yang dibanggakan. Tidak boleh demikian. Tak boleh, tak berlaku adil. Semua harus disayangin. I'dilu ala awdadikum hatta fil qubli. Berlaku adillah kalian kepada anakmu. Hatta dalam hal mencium anak. Hatta dalam hal yaitu pemberian. Harus berlaku adil. Harus sama. Anak laki, anak perempuan. Sama pemberian orang tua padanya. Itu dia. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan sanjung-sanjung satu, yang satunya dijatuhkan, direndahkan, dihina. Tak baik demikian bagi pendidikan anak. Berarti orang tua tak pernah dapat pendidikan juga. Dia tak bisa mendidik anak. Kenapa? Dia sendiri tak pernah mendapat pendidikan. Berlaku adil pada anak. Batuan guru, bagaimana kalau kita mengucapkan selamat Natal, tapi dengan niat mengenang sejarah Nabi Isa? Mohon penjelasan para pendengar. Tahu anda, Natal itu adalah bagian pada keimanan saudara kita yang agama Kristen, Nasrani.
Natal itu adalah kelahiran putra Tuhan, anak Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Nggih. Jadi kalau kita mengucap seperti itu, sepertinya kita juga yakin Nabi Isa putra Tuhan. Ya, katakan selamat sajalah. Nggih. Baik. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Terima kasih pada anda bertanya. Nggih. Baik sama teman lain agama ya, tapi kita tidak campur aduk keyakinan agama kita dan agama yang lain. Inna dina indallah Islam. Tak boleh fanatik. Nggih, fanatik dalam Islam. Harus. Lanjut. Ya, ini bagi bahasa halus ini para pendengar. Kalau kita melihat di masyarakat, tidak ada yang paham masalah mazhab. Yang 4, akhirnya nenten arah mazhab. Si sampun terikutin. Para pendengar kita di Indonesia, kan banyak ke mazhab Syafi'i. Mana yang kita ikuti itu adalah ajaran Syafi'i itu. Tanpa kita pelajari riwayat hidupnya dan sebagainya. Pokoknya kita amalkan apa yang diajarkan di madrasah para tuan guru kita. Itu adalah mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay? Dalam hal keyakinan, akidah, okay? Dalam hal fikih, tasawuf sudah karuan. Mazhab kita, okay? Dalam hal yaitu fikihnya Syafi'i, tasawufnya Imam Ghazali, tauhidnya Bu Hasan Al-Asy'ari, Bu Mansur Al-Maturidi, semua itu termasuk yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipelajari di madrasah, pondok pesantren maupun majelis taklim, itu adalah fikih Syafi'i. Tanpa disebut-sebut ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Hambali, bingung nanti orang. Pokoknya kita ajarkan yang kita amalkan, berarti sudah mengajarkan mazhab Syafi'i insyaAllah. Okay? Makasih pada anda. Kemudian, apa agama okay? Nabi Adam dan Siti Hawa? Apakah ada pegangan? Okay? Nabi dan Rasul-Rasul. Para pendengar, semua Nabi Rasul agama sama. Nadina indallah Islam. Semua okay, Nabi Rasul agamanya agama Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa AS. Semua agamanya agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islami dina falan yuqbala minhu. Siapa mencari agama selain pada agama Islam, tidak akan diterima Allah. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi kita SAW, semuanya adalah agama Islam. Semuanya bertauhid. Semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia para pendengar. Okay? Baik, makasih pada anda bertanya. Kemudian mohon diulangi, yaitu ciri-ciri wanita-wanita yang baik. Para pendengar, sudah sebutkan dalam hadis, ayyuma maratin salat khamsaha, somat soraha, ato'at balaha, hafizat parja, kilalaha yawmal qiyamah, khulid jannah min ayyiba bin siti. Siapa seorang istri solatnya bagus, puasanya bagus, taat setia pada suami, kemudian pelihara kehormatan diri, besok dipanggil masuk surga melalui pintu mana maunya. 8 pintu surga bebas dimasuki oleh kaum wanita. Nisa inna dzataha saratka, wanita terbaik apabila dipandang menyenangkan. Inna amartaha atau atka, kalau disuruh maka dia taat. Nggih. Wa in gibta anha, kalau engkau tidak di rumah, dia pelihara diri, pelihara harta, pelihara anak jari.
Demikian. Okay? Kemudian apabila dia diperintah, dia laksanakan. Itulah dia wanita-wanita yang terbaik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa boleh seorang wanita yang dalam keadaan haid masuk kuburan dan ikut zikir, baca Yasin? Para pendengar, memang dah dianjurkan kaum wanita pergi ke kuburan ngantar mayit. Mungkin cukup sampai di rumah. Andai kata dia ikut, kerana yang meninggal itu adalah keluarga dekatnya. Yang penting menjaga fitnah, jaga jangan sampai ada dosa. Okay? Beda tempat jalannya, laki dengan perempuan, jangan pakai pakaian yang mencolok, yang merangsang, yang pakai harum-haruman dan sebagainya. Okay? Tutup aurat, ikut ngantar mayit, keluarga, suami, orang tua, anak atau yang lainnya. Kemudian ikut berzikir boleh. Yang penting tidak baca Quran, tidak membaca Yasin, Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, seperti yang biasa dibaca oleh orang di saat zikir atau zikir di kuburan. Sekadar ikut zikir pematah tahlil, silakan. Apa ada lapas puasa sunat hari Senin, hari Khamis? Ya ada. Lapas niatnya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin yaumil isnaini sunnatan lillah ta'ala. Nawaitu sawma ghadin yaumil khamis sunnatan lillah ta'ala. Itu aja. Okay? Mudah-mudahan. Kenapa hari Senin, hari Khamis dianjurkan puasa oleh Nabi? Karena hari Senin, hari Khamis diterima amal ibadah kita oleh Allah di langit, dibawa oleh para malaikat. Maka aku ingin saat diterima amal ibadahku, sabda Nabi, aku dalam keadaan berpuasa, ya lebih diterima oleh Allah SWT. Kenapa setiap mengungkapkan kisah Nabi SAW, selalu yang ada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lalu bagaimana kisahnya Siti Khadijah, di Nabi yang pertama? Apakah Siti Aisyah lebih baik, lebih mulia pada Siti Khadijah di hadapan Nabi SAW? Oh tidak. Tu Siti Khadijah adalah istri yang pertama yang berani berkorban demi membela perjuangan Nabi SAW. Okay. Siti Khadijah, seorang wanita bangsawan, kaya raya, tu kawin dengan Nabi. Hartanya berkurang, bahkan jatuh miskin. Kenapa? Semua hartanya dipakai untuk membela perjuangan kanjeng Nabi SAW. Apa dimiliki semuanya dikorbankan demi membela kanjeng Nabi SAW dan perjuangannya. Harta perhiasannya pun juga dicopot, kalongnya, keriunnya mungkin, cincinnya, gelangnya, semuanya dikorbankan demi membela perjuangan Nabi SAW. Ada enggak wanita zaman sekarang seperti itu? Enggak ada. Justru yang ada minta ditambah perhiasannya, dibelikan lagi perhiasannya. Tidak seperti Siti Khadijah. Sampai pernah terjadi kanjeng Nabi duduk berduaan sama Siti Khadijah. Nabi mandang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sambil Nabi kelihatan terharu dan menangis. Ya Rasulullah, kenapa engkau mandang saya di bawah ke atas dan engkau bersedih hati kelihatan? Ya Rasulullah, kenapa? Ibaratnya, ya Khadijah, andai kata tidak karena pembelaan engkau, pengorbanan engkau, mungkin aku kurang tidak sukses jadi Rasul. Ibaratnya demikian. Karena engkau telah korbankan segala kayaanmu demi membela aku, ya Khadijah. Ya Rasulullah, yang begitu-gitu disebutkan, dipikirkan.
Lebih dari itu saya sanggup korbankan ya Rasulullah. Kalau engkau naik atau nyeberang sungai, sanggup diri saya jadi jambatanmu. Kalau engkau nyeberang lautan, sanggup badanku jadi perahumu ya Rasulullah, demi untuk membela perjuanganmu. Masya Allah, luar biasa. Okay? Pernah suatu saat Nabi SAW berjalan berdua-duaan dengan Siti Khadijah di padang pasir tentunya. Dari jauh kelihatan cahaya yang terang benderang. Ya Rasulullah, cahaya apa itu? Nabi mengajak Siti Khadijah menuju cahaya tadi. Ternyata cahaya yang bercahaya itu adalah kunci, gembok yang begitu banyak. Ya Rasulullah, siapa yang punya kunci di sini tempatkan di tengah padang pasir? Siapa yang punya? Nabi mengatakan, ya Khadijah, ini adalah kunci rumahmu, gedungmu, istanamu nanti dalam syurga sebagai balasan pengorbananmu demi suamimu yang tercinta, Nabi SAW. Ini adalah kunci istana, rumah, gudangmu nanti dalam syurga ya Khadijah. Masya Allah. Okay? Jadi tidak ada yang sama dengan pembelaan Siti Khadijah. Luar biasa. Adapun Siti Aisyah, Siti Aisyah adalah seorang wanita yang sangat pandai, sangat pintar, sangat cerdas. Nabi mengatakan, khudhu nisfa dinikum min hadhil humairah. Ambillah 50% ilmu agama Islam dari otak wanita yang cantik kemerah-merahan ini. 50% ilmu agama ada dalam otak Siti Aisyah. Saking pandai dan pintarnya. Bayangkan, dari segi itu Siti Aisyah punya kelebihan yang luar biasa. 50% ilmu agama ada dalam otaknya, hatinya Siti Aisyah. Jadi masing-masing punya kelebihan. Dan Siti Aisyah sangat banyak meriwayatkan hadis. Tanpa Siti Aisyah, tidak tahu gimana caranya Rasulullah dalam rumah. Cara Nabi SAW tidur, cara Nabi SAW makan, cara Nabi SAW di dalam jeding bersuci. Siti Aisyah yang paling banyak menceritakannya. Rawahu Aisyah an Aisyah radhiyallahu anha umpama. Demikian sebutkan hadis. Jadi Siti Aisyah dari segi ilmu dia banyak sekali jasanya bagi kita umat Islam. Demikian para pendengar. Jadi bukan berarti Nabi lebih menyayangi Siti Aisyah daripada Siti Khadijah. Tidak. Masing-masing punya kelebihan-kelebihan. Amin. Allahumma amin. Okay. Demikian. Lanjut. Gimana hukumnya perempuan dibonceng laki-laki? Gimana hukumnya laki-laki yang halal nikah ya? Ya kalau memang tidak ada yang boncengnya, sedangkan umpama hujan, jauh dan sebagainya, ya darurat, terpaksa tetap menjaga fitnah, jaga supaya jangan timbul prasangka dan sebagainya. Jaga jarak dalam dibonceng tersebut. Terpaksa. Kemudian, gimana hukumnya membersihkan mata? Bersihkan mata kapan? Waktu puasa. Di luar puasa, kenapa? Tidak ada masalah. Dalam ibadah puasa, jaga membersihkan mata, tidak apa-apa. Memasukkan, yaitu tetes obat mata, maksudnya. Waktu puasa, tak berobat, tetes obat mata. Saya pernah dialog dengan dokter spesialis penyakit mata, namanya Dr. Hendro. Pak Hendro tanya, Pak Ustaz, gimana hukumnya tetes mata waktu tidak puasa? Apakah ada rasanya tetes obat mata itu terasa umpama di tenggorokan kita? Betul, kata beliau. Ada rasanya, terasa pahit.
berarti obat mata itu masuk ke dalam kerongkongan kita, dalam leher kita. Maka membatalkan kalau demikian halnya Pak Dok. Jadi batal puasa kalau sampai terasa obat mata itu pahit dalam tenggorokan kita, kerongkongan kita. Batal puasa kita. Demikian kita berdiskusi dengan dokter spesialis mata Dr. Hendro di Rumah Sakit Serong. Demikian, okay? Mana hukumnya pacaran? Pacaran dalam artian saling cinta mencintai yang tidak menimbulkan dosa ya, okay? Karena merupakan sunnatullah. Allah jadikan manusia, laki cinta pada perempuan, perempuan cinta pada laki. Selama di situ tidak ada dosa dan kesalahan, maka itu adalah merupakan sunnatullah. Tradisi Allah kepada hambanya, laki perempuan. Ya. Apa bunyi hadis yang mengatakan 3 hal yang menjernihkan pandangan mata? Melihat yang hijau-hijau, melihat air yang jernih mengalir, dan melihat wajah yang rupawan. Apa bunyi hadisnya? Salah satu yazidna fi kuatil basar. 3 macam yang menambah, iaitu kuatnya penglihatan mata. Pertama, al-kuhlu, iaitu pakai celak mata. An-nadhuru ila khadara, memandang pada yang hijau-hijau, daun-daun, rumput-rumput hijau. Yang ketiga, wan nadhuru ila wajhil hasan, mandang wajah yang cantik, yang rupawan, itu akan menambah jernih penglihatan mata. Ingat, pertama pakai celak, 2 mandang yang hijau-hijau, daunan-daunan, bukan yang kering kerontang, padang pasir. Yang ketiga, mandang wajah yang cantik dan jelita, menambah yaitu kejernihan mata. Itu dia para pendengar. Okay? Baik, lanjut. Jamaah mengeluarkan zakat fitrah ke masjid. Dari masjid dibagikan lagi oleh hamil, pengurus kepada masyarakat dan tu yang kurang mampu. Mengapa demikian? Boleh dikoordinir namanya supaya karuan, okay? Siapa yang dapat, semuanya dapat. Jangan ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Maka diadakan iaitu panitia pengumpulan zakat fitrah di masjid, mushola, dibagikan pada jamaah hingga semuanya kebagian. Dan tak kebagian. Bagus yang demikian itu. Pada masing-masing memberikan pada orang di, hanya ada yang dapat banyak, ada yang tak dapat sama sekali. Yang sampai terjadi. Jadi mereka yang dapat dicatat namanya. Bila perlu diantarkan fitrah ke rumahnya. Kalau tidak dipanggil ke masjid, ke mushola, namanya dipanggil. Supaya mereka dapat bagian zakat fitrah atau zakat harta. Gimana hukumnya orang tidak bisa baca Quran? Sedangkan solat itu, dia solat, tak bisa baca Quran. Fatihah aja tak bisa dibaca. Para pendengar, kalau ada orang yang solat tidak bisa baca Fatihah, maka diganti baca tasbih 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin ada orang Islam tak bisa baca Quran atau tak hafal Fatihah. Itu gantinya. Tapi masa ada orang Islam dah hafal Fatihah walaupun tak bisa baca Quran, dan sangat naib, sangat negatif ada orang Islam tak bisa baca Quran. Dosa bagi orang tua, anaknya tak bisa baca Quran. Ya Allah, jangan sampai. Karena itu silakan walaupun dah dewasa, tua, silakan baca Quran. Belajar baca Quran. Bisa, asal ada kemauan, ada jalan. Baik. Berikutnya. Ntar lagi.
Bertanya bagaimana dengan seorang yang sering taubat, kan tapi sering juga mengulangi perbuatan maksiatnya. Itu namanya taubat sambal. Banyak terjadi. Mereka masuk penjara, ada yang masuk penjara 2, 3 kali, 4 kali. Bahkan ada yang 6 kali masuk penjara. Ndak kapok-kapok. Katanya, saya taubat. Tapi keluar, kembali kumat penyakit lama. Kembali lagi pakai narkoba, kembali lagi maling dan sebagainya. Ndak kapok. Itu namanya taubat sambal. Taubatnya perlu ditobatkan. Jadi ndak sungguh-sungguh. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu pertama, penyesalan ada. Yang kedua, pengakuan tak banyak dosa. Ketiga, berhenti dari perbuatan itu. Yang keempat, bertekad tak ngulang kembali. Yang kelima, mohon ampun pada Allah, mohon maaf pada sama manusia yang kita zalimi. Ini berarti tidak taubat sungguh-sungguh. Main-main namanya. Okay? Jangan sampai terjadi demikian. Baik para pendengar, kita minum dulu. Bismillah. Kita jawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan. Baik, nggih. Hajjah kita sudah jelaskan tadi. Kelebihan-kelebihan. Yasin, Waqi'ah, Tabarak, Sajadah, Ad-Dukhan, dan berapa macam yang biasa dibaca. Pokoknya kalau baca Quran, pertama ampunan pasti dapat. Pahala mesti peroleh. Dengan jiwa dan batin. Okay? Satu huruf baca Quran dalam keadaan berwudu, pahalanya 25. Tanpa wudu, satu huruf pahalanya 10. Di dalam solat dibaca satu huruf, pahalanya 100 pahala. Dan Al-Quran menurut niat orang membacanya. Niat apa? Murah rezeki, satu alafiat, dapat jodoh dan lainnya. Bisa baca Quran, niatnya apa menurut harapan anda. Demikian, okay? Baik. Lanjut. Bagaimana kita sikapi ketika kita sedang solat sunat di masjid, lalu ada orang datang dari belakang menepuk pundak kita, isyarat untuk ikut solat jamaah. Kita yakin itu orang akan ikut solat jamaah, maka kita rubah niat kita. Rubah niat kita dari solat diri jadi imam. Supaya kita dapat pahala, yaitu 27. Kalau kita tidak merubah niat jadi imam, tetap saja pahala kita, pahala solat sendiri. Dengan dia nepuk pundak kita, maka kita merubah niat menjadi niat jadi imam. Pada pahala jadi imam, jadi berjamaah 27. Saya pernah ngalaman. Saya sedang solat asar di masjid Rempung. Sendirian. Terlambat saya datang waktu meninggal dunianya almarhum Bapak Haji Abdul Rahim, mantan Kandepak, Lombok Timur. Kemudian sedang saya solat asar, tiba-tiba tepuk pundak saya. Saya merubah niat jadi imam. Lah saya salam, ternyata beliau adalah Pak Tuan Guru Haji Ruslan An-Nahdi, yaitu Amit Mahat yang ada di Anjani. Beliau dari Kembang Kerang. Adik kelas saya dulu di Mahat. Beliau tamatan kedua, saya tamatan pertama. Tamatan kedua termasuk almarhum Bapak Haji Mahmud Yasin. Tamatan kedua. Saya tamatan pertama yang masih hidup, baik yang di Pancor maupun di Anjani. Moga-moga Allah masih memberikan saya umur. Amin. Allahumma amin. Demikian jawaban kita. Terima kasih. Ya, lanjut. Pak Ustaz, waktu saya merokok, tiba-tiba saya ingin zikir pada Allah. Boleh enggak saya zikir?
dalam hati sambil merokok. Merokok hukumnya adalah makruh qala ba'dun. Pun ada yang mengatakan haram. Kemudian zikir adalah dianjurkan. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat tallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Orang yang zikir laki perempuan banyak-banyak, Allah janjikan ampunan dan pahala yang besar. Jadi rokok hukumnya makruh, zikir hukumnya sunat. Ya silakan. Zikir dalam hati. Alangkah indahnya anda berhenti merokok, zikir secara khusyuk, ikhlas, tidak sambil-sambilan. Masya Allah. Zikir sambil nonton di HP. Itu yang terjadi. Baik, Allah mengatakan, ana ma'abdi, madza qarani harakat bi. Ku bersama hambaku selama mereka itu berzikir padaku. Komat kamit, bibirnya menyebut namaku. Aku bersama dia. Baik. Lanjut. Tuan Guru minta nama bayi yang baru lahir di bulan Rajab. Laki apa perempuan? Kalau laki, Muhammad Fahrudin Azmi. Muhammad Fahrudin Azmi. Kalau perempuan, Siti Raudatul Jannah. Di Raudatul Jannah. Demikian, silakan kalau mau pakai, kalau enggak cari nama yang lainnya. Nama yang baik juga, InsyaAllah jadi anak yang soleh atau salihat. Baik. Pak Ustaz, apa anda pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan gimana rupanya? Makasih. Para pendengar, tahdus binikmatillah. Saya pernah mimpi ketemu kanjeng Nabi SAW 2 kali. Tapi tidak lama-lama mandangnya, tidak lama-lama melihatnya. Itu diberitahu bahwa itu kanjeng Nabi, set hilang. Yang kedua juga demikian. Jadi tidak lama-lama kita memandang beliau. Nabi mengatakan, siapa bermimpi denganku, itulah aku. Karena syaitan tidak bisa menyerupakan dirinya dengan aku. Kalau dia coba-coba menyerupakan diri dengan kanjeng Nabi, terbakarlah syaitan itu. Tapi kita memandangnya hanya sekejap. Diberitahu itulah kanjeng Nabi SAW. InsyaAllah 2 kali saya bermimpi ketemu kanjeng Nabi SAW. Dan itulah kebaikan bagi kami. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita ngiring kanjeng Nabi nanti dalam syurga. Siapa bersama Nabi dalam syurga? Orang-orang peduli anak yatim. Kemudian orang sayang pada anak perempuannya. Orang-orang yang selalu solat sunat, banyak solat sunat sama Nabi. Banyak lagi. Okay? Terima kasih. Izin bertanya, ada di kampung saya orang ini sudah bercerai. Talak 3, belum dapat 2 minggu isinya dirujuk kembali dan buat pulang ke rumahnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kita tahu itu haram, tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Tapi kita sungkan untuk menegurnya karena kan orang ini cukup keras dan tidak menerima nasihat orang-orang lain. Jelasan. Para pendengar, haram. Orang sudah talak 3, istrinya belum kahwin dengan laki lain. Dia rujuk, dah ada rujuk bagi talak 3. Harus kahwin dulu si perempuan itu. Habis iddah dengan suami yang pertama. Kahwin, dia bercerai dengan suami yang kedua. Habis iddah, baru boleh kembali pada suami yang pertama. Kalau tidak, dirujuknya. Nampak kahwin lagi si perempuan, maka hubungannya adalah hubungan zina dan zina. Orang sudah talak 3, belum kahwin sama laki lain.
Kemudian dirujuk kembali. Siapa suruh talak 3? Mikir. Kalau tidak, anda yang rujuk kembali tetap berzina. Kalau lahir anaknya nanti, maka anaknya adalah anak haram, anak zina. Bahasa Inggrisnya anak jada. Nauzubillah min zalika. Jangan gitu dong. Nah itu mikir sebelum bercerai. Pak Tuan Guru izin tanya apa hukumnya kita suka sama seorang. Selalu sebut namanya di orang tua kita. Tapi orang tua kita tidak tahu kalau kita suka. Para pendengar, anda belum kahwin. Kemudian anda beritahu orang tua bahwa anda suka pada ini namanya. Fotonya diperlihatkan pada orang tua. Orangnya di mana? Talibat Mahat tingkat 4. Perlihatkan. Orangnya cantik, orangnya ramah, orangnya pintar, orangnya cerdas. Perlihatkan sama orang tua. Orang tua setuju. Nanti setelah tamat, kawin. Insya Allah bahagia orangnya. Tak repot ngajarnya. Kenapa? Dia sendiri sudah pintar, sudah alim, sudah ahli agama. Itu dia. Mudah-mudahan orang tua jadi setuju. Kalau seperti itu. Amin. Lanjut. Iya, tadi sudah sebutkan tadi. Kemuliaan bulan Rajab aja. Jadi sudah kita laksanakan. Ada satu. Belum saya sebutkan. Kemuliaan bulan Rajab, iaitu apabila datang hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka di saat khatib naik ke atas mimbar, bacalah di situ 35 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Siapa membacanya 35 kali saat khatib sudah di atas mimbar, sebelum dia baca khutbah, maka tidak akan kurang rezeki kita selama setahun ke depan. Tidak ada tongpes, kantong kempes, kanker, kantong kering, dompet kering. InsyaAllah tidak ada. Kalau kita baca yang demikian itu. Moga, amin. Allahumma amin. Di samping puasa sunat tadi, sedekah dan sebagainya, banyak baca selawat pada Nabi, istighfar bulan Rajab, jangan lupa bacaan yang tadi. Mudah-mudahan jadi kenyataan murah rezeki yang halal. Amin. Allahumma amin. Pak Tuan Guru, apakah solat kita yang kita qada? Iya. Kalau kita tinggalkan solat, sengaja tidak sengaja, ya wajib diqada dong. Itu hutang kita pada Allah. Padainullah haqqu an yuqda. Hutang pada Allah lebih pantas untuk diqada. Solat sengaja tinggalkan, tu solat sengaja atau tidak sengaja tinggalkan. Ketiduran sehingga subuhnya kelolosan, wajib segera diqada. Gitu kita ingat sebelum solat wajib qada. Man nama an salatin aw nasiha fa usaliha hina yazkur. Siapa tiduran solat atau lupa solat, maka gitu dia sadar, gitu dia ingat, wajib dia qada solatnya tersebut. Amin, amin. Allahumma amin. Moga-moga Tuhan menerima qada solat kita. Tidak sengaja. Kalau sengaja, sah dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Para pendengar, inilah dapat yang sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah temukan kita pada malam berikutnya lalui waktu dan gelombang yang sama. Mohon maaf dan terima kasih. Mohon doanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu muwaffiq al-hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.